Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) dilaporkan membuat penilaian suram atas serangan balasan Ukraina ke kantung pendudukan Rusia yang sedang berlangsung. Asesmen CIA atas upaya Ukraina itu meyakini kalau pasukan Kiev akan gagal melaju ke bagian selatan menuju semenanjung Crimea pada akhir tahun ini. Laporan itu diungkap Washington Post dalam sebuah pemberitaan yang menyebut para pejabat terkait memiliki keraguan besar tentang misi Ukraina. Hal itu, kata Washington Post, tertuang dalam laporan intel rahasia yang isinya diteruskan ke media tersebut Kamis 17 Agustus 2023. Laporan yang bocor ke media itu mengutip kemampuan brutal Moskow dalam mempertahankan wilayah yang direbut dari Ukraina. Komunitas intelijen AS menilai bahwa serangan balik Ukraina akan gagal mencapai kota utama Melitopol di Tenggara, kata laporan itu. Laporan itu menambahkan bahwa Kiev kemudian tidak akan dapat memenuhi tujuan utamanya untuk memutuskan jembatan darat Rusia ke Crimea dalam serangan balasan tahun ini. Semenanjung Crimea telah berada di bawah kendali Moskow sejak penduduknya memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina berulang kali berjanji untuk merebut kembali wilayah itu secara paksa, bersikeras bahwa itu adalah wilayah kedaulatan Ukraina. Dalam rencana Kiev untuk merebut kembali Crimea, kota Melitopol dilaporkan akan memainkan peran penting sebagai salah satu pusat kota terbesar di dekat pantai Laut Azov. Merebut kota tersebut dapat memberikan pasukan Ukraina area persiapan untuk serangan lebih lanjut di semenanjung itu sendiri. Sebagai catatan, Ukraina memang telah menargetkan sejumlah fasilitas Rusia di wilayah semenanjung Crimea beberapa bulan belakangan. Laporan Washington Post ini meneruskan hasil liputan investigasi reporter mereka, Seymour Harris, terkait tingkat keberhasilan serangan balasan Ukraina. Dalam sebuah kisah yang diterbitkan sebelumnya pada hari Kamis, sang reporter dalam tulisannya mengutip seorang pejabat intelijen AS yang tidak disebutkan namanya. Narasumber tersebut secara belak-belakan menyatakan bahwa Ukraina tidak akan menangkan perang. Apa kabar? Yang sampai ke Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui CIA bahwa serangan Ukraina tidak akan berhasil, kata sumber Harris. Dia menambahkan bahwa serangan itu hanyalah pertunjukan oleh Presiden Ukraina Zelensky dan ada beberapa orang di pemerintahan yang percaya omong kosongnya. Serangan balasan Ukraina dimulai pada awal Juni dengan Kiev mengerahkan brigade terbaik yang diperlengkapi dan dilatih barat dalam upaya untuk memutuskan jembatan darat Rusia yang menghubungkan Donbas dengan Crimea di provinsi selatan Zaporizhia. Dari sejumlah perkiraan pengamat militer, operasi tersebut telah gagal. Menurut perkiraan Rusia, Ukraina telah menelan biaya lebih dari 43.000 tentara dan hampir 5.000 alat berat sebagai ganti beberapa desa yang direbut kembali, tulis Russia Today. Sejak Juni, Zelensky disebut berulang kali menyalahkan kurangnya keberhasilan militernya ke pihak barat. Presiden Ukraina itu bersikeras bahwa dia tidak diberi senjata yang memadai untuk menembus garis pertahanan Rusia, sambil menuntut jet tempur dan rudal jarak jauh, tulis Russia Today. Newsweek melaporkan pada hari Rabu, garis komandan kepemimpinan Ukraina sekarang terpecah. Apakah akan melanjutkan operasi serangan balasan atau menunggu dan mencoba lagi musim semi mendatang? Zelensky sekarang harus memutuskan apakah akan mengambil risiko kegagalan yang mahal atau untuk mengurangi kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang merusak secara politik, tulis Newsweek. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan perang sengit yang pecah di Zaporizhia dan Donetsk, menyebabkan lebih dari 800 tentara Ukraina menjadi korban hanya dalam sehari. Kerugian musuh di Donetsk Selatan dan Zaporizhia berjumlah lebih dari 800 prajurit Ukraina, 20 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 15 kendaraan tempur lapis baja, kata kementerian itu dalam jumpa pers hari Minggu. Kementerian tersebut tidak merinci apakah angka korban termasuk mereka yang tewas dan terluka atau korban jiwa secara khusus. Selain kemunduran personil dan peralatan ibu kementerian itu, pasukan Ukraina juga kehilangan 2 howitzer M777 buatan Amerika Serikat dan beberapa sistem artileri buatan Soviet. Di sekitar kota Donetsk juga terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 200 tentara di polos ini, kata Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir dari Russia Today. Konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara telah meningkat setelah Kiev meluncurkan serangan balasan yang telah lama digembar-gemborkan pada awal Juni. Menurut perkiraan militer Moskow, sekitar 7.500 tentara Ukraina tewas atau terluka di tengah upaya serangan balasan atau kontraofensif.
Juga pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji pasukannya yang dia klaim sangat efektif memukul mundur serangan musuh di dekat Avdiivka, salah satu titik fokus pertempuran di wilayah timur. Sektor Avdiivka sangat efektif dalam menangkis serangan, kata Zelensky dalam pidato video malamnya seperti dikutip dari Reuters. Kepala Administrasi Militer di Avdiivka, sebuah kota pertambangan yang hancur akibat pertempuran berbulan-bulan, mengatakan kepada televisi nasional bahwa pasukan Ukraina telah maju sekitar 1 km di sekitar kota selama 2 minggu terakhir. Dalam sambutannya, Zelensky juga mengatakan Tavria atau Front Selatan adalah yang paling brutal dan menyatakan terima kasih kepada tentara yang bertempur di sana dan di tempat lain. Pejabat militer Ukraina telah mengklaim kemajuan pasukan yang diraih di Front Selatan. Dalam peperangannya dengan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina dibantu oleh tentara bayaran asing. Namun kini dikabarkan tentara bayaran asing itu ramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa frustasi. Begitu pula pasukan Ukraina yang menjadi pesimis lantaran kekurangan tentara di medan perang. Klaim tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor. Pernyataan itu disampaikan melalui channel YouTube-nya. Ia menyebut pasukan Ukraina merasa kurang mampu melawan Rusia di medan perang. Kondisi ini semakin parah lantaran mereka ditinggalkan tentara bayaran asing. McGregor mengatakan mereka tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina, tapi kini mulai lelah hingga tak sanggup berperang melawan pasukan Rusia. Lantas para tentara bayaran asing mengemasi barang-barang dan melarikan diri. Oleh sebab itu, pasukan Ukraina langsung memprediksi bahwa serangan balasan ke Rusia kurang berhasil. Kondisi ini membuat Ukraina frustasi lantaran kekurangan personil untuk melawan pasukan Rusia. Bahkan tentara Ukraina mulai kurang percaya diri saat melakukan serangan balasan. Pasalnya mereka memprediksi serangan balasan itu tidak akan berhasil. Jika kondisi ini berkepanjangan, McGregor menyebut pasukan Ukraina akan terpecah sehingga Rusia lebih mudah mengalahkannya. McGregor juga memprediksi tentara Ukraina akan terpecah di kemudian hari. Perpecahan inilah yang justru akan menghantarkan Ukraina pada kekalahan yang sepenuhnya. Diketahui sebelumnya, McGregor menyebut tentara bayaran asing itu beramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Padahal mereka yang melarikan diri merupakan tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina.